Film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang akan membuat video dokumenter di suatu tempat yang menjadi urban legend. Dikabarkan di tempat itu sudah ratusan nyawa yang hilang, dimulai dari hilangnya 3 nyawa gadis perawan. Tempat apakah itu dan seperti apa kengeriannya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh seorang pria besar yang membawa kapak kayu. Namun setelah jauh berlari dan bersembunyi, sayangnya pria yang bernama Gary itu pun tertangkap, dan pria besar itu pun memisahkan kepala Gary dari badannya. Setelah mengambil SIM milik Gary, pria besar itu pun kembali ke kabin yang berada di kawasan danau lonceng tersebut. Setelah itu, pria itu pun membabat wanita yang bernama Andin. Sebenarnya apa yang membuat pria besar tersebut menghabisi Gary dan Andin? Santuy, karena film pun baru dimulai. Diperlihatkan dengan pria nolep bernama Liam yang tinggal di karavan. Siang itu Liam didatangi kakaknya yang bernama Matt dan pacarnya yang bernama Holly. Dan ada 2 kawan mereka lagi yang bernama Gabriel dan Megan. Tujuan mereka mendatangi Liam yaitu untuk memakai karavan milik Liam. Di sini sebenarnya Liam sedikit canggung kepada kakaknya. Sebenarnya mereka ingin pergi tanpa Liam, tetapi karena karavan ini adalah tempat tinggal Liam, jadi mau tidak mau Liam pun harus ikut ke petualangan berisiko ini. Kemudian ketika Megan mencari colokan listrik, tanpa sengaja Megan membuka pintu yang berisi spot besar pohon ganjui. Di sini diketahui bahwa Liam juga penikmat barang haram tersebut. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Dan di sini juga kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang berkomunikasi dengan ibunya. Ia sedang menyebarkan selembaran poster orang hilang yang ternyata adalah Gary yang sudah koit di awal film tadi. Ternyata Gary adalah kakak dari wanita tersebut. Dalam perjalanan, Holly menjelaskan bahwa di dalam proyek pembuatan film ini, Holly lah pengarah pembuatan film ini. Matt adalah kameramen, Megan adalah host, dan Gabriel ngikut aja. Dan setelah itu, Holly juga menjelaskan urban legend yang terjadi di kawasan danau lonceng tersebut, yaitu konon di tahun 1800-an 3 gadis perawan dikorbankan di bawah bulan purnama oleh pemuja setan, dan kini roh jahat mereka menghantui danau itu. Dan 200 orang dilaporkan hilang di sekitaran danau tersebut, dan sampai sekarang belum ada titik terang. Setelah itu mereka pun singgah untuk mengisi bahan bakar sekaligus mencari cemilan di minimarket SPBU tersebut. Holly yang akan mengisi bahan bakar, sedang Matt dan Gabriel yang akan membeli cemilan. Tanpa diduga, gadis tadi juga berada di sana, dan Liam pun berkenalan dengan gadis itu yang diketahui gadis itu bernama Britney. Dan ternyata tujuan Britney juga ingin pergi ke danau lonceng. Lalu Liam pun menawarkan Britney tumpangan, tapi Britney menolak. Dia beralasan ingin berjalan saja sambil menyebarkan poster orang hilang Gary. Tak lama kemudian datanglah sheriff setempat. Kemudian Britney menyodorkan poster kakaknya yang hilang. Britney menjelaskan bahwa kakaknya hilang di kawasan danau lonceng. Mendengar itu, sheriff itu pun hanya berkata, "Kakakmu akan segera pulang." Karena sebenarnya sheriff tersebut belum terlalu yakin tentang urban legend danau lonceng tersebut. Beralih di dalam minimarket, Matt dan Gabriel sedang mencari-cari penjaga tempat tersebut. Lalu masuklah kedua sheriff tersebut. Lalu datang pula penjaga minimarket itu, yang ternyata baru selesai dari kamar mandi. Lalu si sheriff menceritakan tentang kengerian danau lonceng. Tanpa diduga-duga, ia pun langsung tersenyum. Ternyata dia hanya menakut-nakuti Matt dan Gabriel, karena memang sheriff itu pun tak percaya dengan cerita itu. It's not a goddamn joke. You eats souls. Setelah keluar dari sana, Matt dan Gabriel pun masih menertawai perkataan dari wanita penjaga tempat itu. Setelah itu, perjalanan mereka pun dilanjutkan.
Beberapa saat kemudian pun mereka sudah tiba di kawasan Danau Lonceng. Holly dan kawan-kawan pun langsung membuat video dokumenter pada siang hari itu. Weird. Townspeople found the little girls wrapped in white. Dan tanpa sengaja, Britney bertemu lagi dengan Liam. Sekali lagi, Liam menawari Britney untuk bergabung. Namun Britney menolaknya lagi dengan mengatakan bahwa dia akan tinggal di dalam tenda saja. Dan setelah itu, Britney penasaran dengan sebuah kabin yang berada di tengah hutan tersebut. Namun ia mengurungkan maksudnya untuk masuk. Tapi tiba-tiba terlihat ada yang mengawasi Britney dari dalam kabin tersebut. Beralih ke Megan yang sedang memamerkan skinnya, dan hampir saja terjadi hal yang tidak-tidak. Karena ada kecoa dan akhirnya pun gak jadi. Kemudian Matt sedang mengeluhkan perutnya yang sakit akibat makan seblak ceker level 50 di pom bensin tadi. Kemudian Holly menyarankan Matt agar tak selalu membuli Liam, agar Liam tak merasa dimanfaatkan. Matt pun menyetujuinya. Matt akan berbicara dengan Liam setelah ini. Melihat tatapan Holly yang begitu menggoda, pikiran Matt pun jadi kemana-mana. Di sisi lain, Britney sedang mendirikan tendanya, tapi tiba-tiba dia mendapat bisikan. Di malam harinya, Matt sedang menemui Liam di karavan. Sedikit banyak mereka ngobrol, hingga Matt pun dapat mencairkan suasana di antara mereka. Setelah itu, Matt pun mengajak Liam keluar karavan karena teman-teman yang lain sudah membuat panggangan sambil menunggu waktu yang mereka tunggu-tunggu tiba. Ternyata mereka merencanakan akan membunyikan loncengnya yang dipercaya akan dapat membuka portal neraka itu di tengah malam ini. Namun Liam lebih memilih tinggal di karavannya. Beralih ke Britney, karena sudah larut malam, ia pun menggunakan headphone lalu memutuskan untuk tidur. Sementara itu, Matt dan kawan-kawan sudah memulai pembuatan video dokumenter dan sekarang saatnya mereka akan membunyikan loncengnya. Sementara itu, Liam yang berusaha akan tidur pun terganggu oleh keberisikan Matt dan kawan-kawan. Lalu ia pun memilih menggunakan headphone lalu tertidur pula. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Holly pun membunyikan loncengnya. Karena merasa tak terjadi apa-apa, mereka pun membunyikan lonceng untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Setelah membunyikan lonceng itu 3 kali, kemudian keluarlah pria besar yang menjadi urban legend di tempat itu yang bernama Hank. Karena tak mendapati ada hal yang terjadi, mereka pun kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Saat Britney sedang tertidur, ia merasa seperti ada yang lewat di pinggir tendanya. Lalu ia pun mengecek, namun dia tidak mendapati apa-apa. Namun sebelum kembali ke tenda, Holly merasakan ada yang aneh dari dirinya. Lalu dia pun mengunci dirinya di kamar mandi. Menyeramkannya, pantulan cermin itu berbeda dengan apa yang Holly lakukan. Matt yang khawatir pun menyusul pacarnya itu, namun tak ada jawaban dari Holly yang berada di dalam. Akhirnya Matt pun menjebol pintu kamar mandi tersebut. Dan Matt hanya mendapati Holly yang tampak lemah dan muncul cairan merah dari telinga Holly. Dan ketika Matt akan membawa Holly ke rumah sakit terdekat, tiba-tiba Hank datang dan mengatakan, "Seharusnya kamu tak membunyikan loncengnya." Lalu Hank pun mencoba menghabisi Holly, namun beruntungnya Holly masih bisa kabur. Setelah itu, Matt dan Liam pun bersembunyi di kamar mandi. Namun anehnya, telinga Matt pun mulai mengeluarkan cairan merah dan diikuti dengan perubahan sikapnya. Tanpa diduga, Matt menyerang Liam, tapi untungnya Hank datang dan Matt berganti menyerang Hank. Hank pun akan membunuh Matt, namun dihalangi oleh Liam karena menganggap Matt masih kakaknya. Liam belum mengetahui kalau itu bukan Matt lagi. Namun begitu, Hank berhasil mengampak kepala Matt dan Liam pun lari ketakutan. Di sisi lain, Gabriel yang terbangun pun mengalami hal yang sama, yaitu keluarnya cairan merah dari telinga. Begitu juga dengan Megan yang masih tertidur. Beralih ke Liam yang sedang lari ketakutan hingga ia bertemu dengan Britney yang sedang berjalan keluar karena dia mendengar ada yang berjalan di luar tendanya tadi. Dan tanpa banyak penjelasan, Liam pun mengajak Britney untuk kabur. Be in detail. What is going on? What is happening?
Setelah itu, Gabriel pun ditemui oleh Hank yang langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba Megan keluar dari dalam tenda dan langsung menyerang Hank. Dan Gabriel pun berhasil kabur. Namun malangnya, kepala Megan berhasil dicucuk ke kapak oleh Hank. Beralih ke Britney dan Liam, mereka didatangi oleh Gabriel yang sudah berperilaku aneh. Mereka pun langsung melarikan diri ke suatu ruangan. Namun belum lama mereka di sana datanglah Holly yang sudah berubah juga. Beruntungnya sebelum mereka diserang oleh Holly, Hank pun datang menyerang Holly. Namun lagi-lagi Holly pun masih dapat kabur. Kemudian Liam menanyakan kenapa ini bisa terjadi kepada mereka. Lalu Hank menanyakan apakah kalian mendengar loncengnya. Liam pun menjawab bahwa dia tertidur sambil menggunakan headphone. Begitu juga dengan Britney. Jadi mereka sajalah yang mendengar suara loncengnya yang akan mengalami hal ini. Lalu Hank menyuruh Liam dan Britney mengunci diri di freezer, sedang Hank akan memburu mereka yang masih tersisa. Di dalam freezer, Liam dan Britney semakin dekat dan bercerita banyak hal. Lalu kemudian Liam pun teringat bahwa dia memiliki alat penguat sinyal di mobilnya, dan mereka pun memutuskan untuk keluar dari freezer itu. Sesampainya di karavan, Britney segera mencari alat penguat sinyal dan Liam berusaha menghidupkan karavannya. Tanpa diduga, Holly sudah berada di depan karavan itu, sedang Britney sedang berusaha menghubungi sheriff setempat. Namun malangnya, sheriff hanya menganggap itu hanyalah lelucon bodoh dan menganggap mereka sebagai anak-anak pengguna obat-obatan yang sedang halu. Setelah itu, telepon pun ditutup. Setelah itu, tanpa diduga, ternyata Gabriel berada di dalam karavan itu. Namun beruntungnya mereka dapat mengurung Gabriel di toilet karavan itu. Namun hal yang mengejutkan pun kembali terjadi. Ternyata setan Holly sudah berhasil masuk ke karavan dan Liam pun memberikan sedikit perlawanan. Tapi malangnya Liam pun dibuat pingsan oleh setan Holly. Karena Liam tak sadarkan diri, Britney memancing setan Holly untuk meninggalkan karavan. Setelah Liam sadar, setan Gabriel pun berhasil keluar dari toilet, tapi persembunyian Liam untung saja tidak diketahui oleh setan itu. Setelah itu, Liam pun ingin kembali ke freezer, namun ia malah mendapat gaplokan dari Britney yang sedang menjaga tempat itu. Tak lama, Hank pun kembali, kemudian Hank mengajak mereka berdua ke kabin milik Hank. Di kabin itu, Hank pun menceritakan asal-usul kenapa tempat ini menjadi terkutuk. Sebenarnya, lonceng itu berasal dari sebuah gereja yang terbakar. Danau Lonceng adalah kota kecil yang sangat indah. Sebelum gereja terbakar habis, sebelum tahun 1876, sebelum musim panas, Jackson McDowell mencuri loncengnya, dan Elsie, putri Hank, tertarik kepada Jackson. Lalu 3 gadis hilang termasuk Elsie. Jackson mengorbankan para perawan, menggunakan darah mereka sebagai persembahan untuk membuka portal ke neraka. Dan saat Hank mengampak dada Jackson, mulai muncullah seperti ukiran di tangan Hank, dan itulah yang membuat Hank abadi. Setelah menceritakan semua hal itu, mereka menyusun rencana untuk mengakhiri semua ini. Tapi di tengah perbincangan, tanpa diduga, Britney melihat SIM milik Gary yang Hank simpan di rumahnya. Hank menjelaskan bahwa itu bukan lagi Gary. Britney pun menangis sejadi-jadinya. Lalu ditenangkan oleh Hank. Tapi syukurnya Britney pun mengerti dan sudah mengalaminya sendiri. Lalu Hank pun minta maaf. Lalu Hank berteori bahwa Jackson menggunakan darah perawan untuk membuka portal neraka, dan mungkin saja dengan cara yang sama dapat menutup portal itu. Dan beruntungnya Britney dan Liam masih perawan, dan misi mereka pun dimulai. Mereka pun pergi ke dekat lonceng. Hank menyuruh Liam dan Britney untuk menggunakan darah mereka untuk menjatuhkan lonceng, sedang Hank akan berusaha menghabisi setan Gabriel dan setan Holly. Sekuat tenaga, mereka berdua mencoba untuk meruntuhkan lonceng itu, namun belum berhasil.
Dan tanpa diduga, setan Holly menyerang Britney. Dan epiknya, Britney dapat menghabisi setan Holly. Sekarang sisa setan Gabriel saja. Dan Hank pun sangat terkejut karena Britney dengan mudah dapat menghabisi setan Holly. Setelah itu, tanpa diduga, Sheriff menembak setan Gabriel namun meleset. Dan ia pun malah diserang. Beruntungnya ada Liam yang menolong. Saat Liam memegangi Gabriel, Sheriff pun berhasil menembak kepala Gabriel hingga buntung. Dan disitulah pertama kalinya Sheriff itu bertemu dengan Hank yang selama ini hanya dianggapnya sebagai mitos. Setelah setan-setan semua berhasil dibunuh, mereka pun segera melanjutkan untuk merobohkan lonceng tersebut. Namun tanpa diduga, Sheriff yang ikut membantu malah darahnya ikut tercampur di lonceng itu. Lalu Hank pun mengatakan bahwa portalnya terbuka lagi. Lalu tanpa disangka-sangka, Jackson McDowell pun kembali dari neraka. Setelah itu, tanpa basa-basi, Hank pun menyerang Jackson. Di tengah pertarungan, kemudian arwah Elsie menemui Hank. Elsie menguatkan Hank agar bisa mengakhiri semua ini. Kemudian pertarungan pun kembali terjadi. Hank pun memukul Jackson hingga kepala Jackson terpentok ke lonceng. Dan tanpa diduga lonceng itu pun tumbang. Dan di momen itu pula Hank menghabisi Jackson. Dan tanpa diduga kutukan keabadian di tangan Jackson pun ikut menghilang. Keesokan harinya, mereka menguburkan mayat-mayat korban semalam. Mereka pun merencanakan akan membasmi seluruh setan di dunia. Namun, Hank memilih hidup tenang di sana. Kemudian, film pun sudah berakhir. We got the Eastern State Penitentiary. I got a joke. Why did the demon get arrested? Why? Menurut kalian bagaimana dengan film yang satu ini? Cukup menegangkan bukan? Bermulai dari kekepoan para pemuda yang ingin membuktikan sebuah urban legend tentang danau lonceng yang konon sangat terkutuk. Namun kekepoan mereka sudah terbayar. Mungkin cukup sekian rangkuman film The Bellkeeper tahun 2023. Sampai jumpa di antrian cerita movie selanjutnya.